Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Nenggarbo. Perkenalkan, nama saya Cici Rahmatia dengan NIM 21423070, mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional kelas B. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester kali ini. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Lakukan penelusuran literatur untuk dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional dan kekuatan pasar yang seperti apakah yang dapat memaksa perubahan suku bunga dan kurs nilai tukar. Yang pertama, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase internasional mirip dengan litigasi pengadilan domestik, tetapi alih-alih terjadi di hadapan pengadilan domestik, itu terjadi di hadapan para juri pribadi yang dikenal sebagai arbiter. Ini adalah sebuah konsensual, netral, mengikat pribadi dan dapat ditegakkan cara penyelesaian sengketa internasional yang biasanya lebih cepat dan lebih murah dari proses pengadilan domestik. Tidak seperti putusan pengadilan domestik, penghargaan arbitrase internasional dapat diberlakukan di hampir semua negara di dunia, menjadikan arbitrase internasional sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa internasional. Penggunaan arbitrase internasional ini telah berkembang untuk memungkinkan para pihak dari berbagai hukum, latar belakang linguistik, dan budaya untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara final dan mengikat, biasanya tanpa formalitas aturan prosedural dari sistem hukum mereka sendiri. Arbitrase dapat dikatakan internasional apabila para pihak pada saat membuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha di negara berbeda. Misalnya, salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Mengenai pasar yang bisa mempengaruhi perusahaan suku bunga dan kurs nilai tukar itu ialah saham. Harga saham tidak bisa diprediksi ataupun mempunyai volatility tidak tentu. Ia bergerak mengikuti random walk sehingga pemodal harus puas dengan normal return dengan tingkat keuntungan yang diberikan oleh mekanisme pasar. Return saham dapat dipengaruhi oleh faktor inflasi, suku bunga, dan juga nilai tukar. Secara parsial, inflasi, suku bunga, dan juga nilai tukar saling berpengaruh dan berhubungan dengan harga saham. Oleh karena itu, sedangkan secara simultan, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar saling berpengaruh dan berhubungan dengan harga saham. Oleh karena itu, saham adalah pasar yang sangat berpengaruh terhadap suku bunga dan juga kurs nilai tukar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Coba Anda jelaskan proses terjadinya inflasi, kemudian telusuri informasi dan jelaskan bagaimana nilai tukar berkontraksi terhadap inflasi serta bagaimana proses nilai tukar mempengaruhi tingkat suku bunga. Pertama, proses terjadinya inflasi. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply atau cost push inflation, dari sisi permintaan atau demand pull inflation, dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga komoditi yang diatur pemerintah, dan terjadi negatif supply shock akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output real yang melebihi output potensialnya atau permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam mengganggu ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut dapat bersifat adaptif ataupun forward-looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang, terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan seperti misalnya Lebaran, Natal, dan juga Tahun Baru. Dan penentuan upah minimum provinsi atau UMP. Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan juga jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi supply demand tersebut. Demikian pula halnya pada saat penuntutan UMP. Pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan. Selanjutnya, nilai tukar yang berkontraksi terhadap inflasi.
Inflasi sangatlah besar pengaruhnya terhadap kurs pertukaran valuta asing. Inflasi pada umumnya cenderung menurunkan nilai valuta asing karena inflasi sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka dari itu, efek yang akan ditimbulkan oleh suatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung pada pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Apabila kemajuan ekonomi diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan atas mata uang asing akan bertambah lebih cepat dan penawarannya sehingga mata uang tersebut akan naik. Terus berlanjut kepada proses nilai tukar mempengaruhi tingkat suku bunga. Perubahan suku bunga BI 7 DRR dapat mempengaruhi nilai tukar atau jalur nilai tukar. Kenaikan BI 7 DRR ini sebagai contoh akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia. Karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Apresiasi rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan juga barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal ataupun kurang kompetitif, sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Apresiasi nilai tukar tersebut akan berdampak kepada penurunan tekanan inflasi. Selanjutnya pada soal ketiga, terdapat istilah forex exposure. Coba Anda jelaskan dan juga carilah informasi mengenai perbedaan antara translation dan transaction exposure sebagai pelengkap penjelasan sebelumnya. Nah, untuk transaction exposure adalah ukuran perubahan nilai dari kewajiban keuangan di masa lalu yang belum jatuh tempo sampai setelah adanya perubahan kurs. Transaction exposure ini terjadi pada arus kas perusahaan yang diakibatkan kontrak kewajiban yang telah dilakukan. Sedangkan transaction exposure atau biasa juga dikenal dengan sebutan risiko transaksi adalah risiko bahwa ekuitas, aset, liabilitas, atau pendapatan perusahaan akan berubah nilainya sebagai akibat dari perubahan nilai tukar. Hal ini terjadi ketika suatu perusahaan mendominasikan sebagai dari ekuitas aset kewajiban ataupun pendapatan dalam mata uang asing. Ia juga dikenal sebagai exposure akuntansi. Selanjutnya pertanyaan keempat, exposure transaksi dalam keuangan internasional memiliki risiko. Coba Anda jelaskan bentuk risiko apa yang dihadapi oleh negara akibat adanya exposure transaksi, kemudian apa yang harus dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam mengantisipasi risiko tersebut. Exposure falas perusahaan dalam transaksinya dengan negara lain negara lain di mana transaksi tersebut terjadi pada saat ini, namun pembayarannya dilakukan pada masa mendatang pada saat jatuh tempo atau penyelesaian transaksi-transaksi tersebut menaikkan keuntungan atau kerugian mata uang. Dengan kata lain, selama periode komitmen pembayaran ataupun penerimaan tersebut belum jatuh tempo, kurs nominal dapat berubah dengan membuat nilai transaksi yang ada dalam risiko. Exposure transaksi terjadi ketika perusahaan terlibat dalam transaksi yang didominasi mata uang asing atau falas yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terus bagaimana cara perusahaan multinasional mengantisipasi risiko tersebut? Perusahaan multinasional yang berbasis AS dapat menghindari risiko dengan menghindari bisnis internasional. Namun jika sebuah perusahaan multinasional tidak mengejar peluang yang ada, maka pesaingnya akan mendapatkannya, dan negara berkembang yang memiliki banyak potensi untuk pengembalian yang tinggi dan juga memiliki risiko negara yang tinggi pula. Sehingga perusahaan multinasional dapat berupaya dengan mengelola trade-off risiko pengembalian dengan menilai dari risiko negara pada proyek-proyek yang dihadapi oleh negara tersebut. Terakhir, pertanyaan kelima, mengapa investasi langsung atau direct investment terus berlangsung dan tumbuh di negara berkembang? Karena aliran investasi asing langsung atau foreign direct investment atau biasa disingkat dengan FDI di suatu negara itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Dan semakin baik ekonomi sebuah negara, semakin baik pula kesejahteraan penduduknya. Tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ini umumnya ditandai dengan peningkatan tingkat pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan, daya beli masyarakat juga akan meningkat. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa investasi asing tersebut dapat terjadi, diantaranya adalah kejelasan pasar, yang berarti bahwa ukuran pasar dan pertumbuhan pasar di negara penerima akan menentukan prospek keuntungan investasi, sehingga aliran FDI akan semakin tinggi. Sebagai contoh pada negara kita ini, di Indonesia, sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional.
Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Di samping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya yang penanaman modal asing langsung, dan yang biasa disebut dengan ini Foreign Direct Investment atau biasa disingkat dengan FDI. Oke, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.